Udah mulai, Piang? Oke, baik. Shalom Alaikum, Beshem, Yesua, Hamasia, teman-teman di Recording in YouTube. progress. Ya, apa yang ditunggu-tunggu, akhirnya siaran ini live karena semua kasih karunia Tuhan. Saat ini, saya mau memperkenalkan kepada teman-teman apologet yang masih muda dan tergolong sangat cerdas. Dia baru tampil jadi apologet baru berani memaparkan hasil perjuangan dia selama ini ya. Jadi sebentar saya mau memperkenalkan namanya Brother Benedictus Itus. Siapakah dia? Dia adalah apologet baru yang baru tampil tapi produk lama nih teman-teman. Ya, dia sudah lama berkecimpung di dunia apologet. Bro Benedictus ini baru mengambil keputusan untuk mempelajari lebih mendalam, lebih teliti tentang ada pertanyaan-pertanyaan di dalam dunia apologet selama ini. Jadi saya sangat secara pribadi sangat kagum kepada Bro Benedictus ini. Karena apa? Saya ini soalnya pribadi sangat senang kepada orang yang pintar, yang nalarnya sehat, yang mau memberikan waktunya untuk belajar lebih banyak lagi tentang pengetahuan-pengetahuan. Jadi dia meng-compare semua buku-buku dan bukan saja dia memberikan waktunya, tetapi dia juga membeli banyak buku-buku untuk menjawab setiap pertanyaan dan apa jawaban-jawaban yang selama ini terjadi di dalam dunia berapologet. Jadi teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan acara ini, saya meminta kepada saudara-saudara semua, mari kita membantu mensubscribe ya, khususnya untuk channel Benedictus Itus channel, dan dengan channel-channel lainnya yang hari ini juga ikut siaran bersama-sama kita, yaitu channel Al-Hidayat Indonesia dan VAFM Apologet dan CAF dari Christian Apologetic Family Channel. Kemudian channelnya Ibu Uti Watimena, dan channelnya Ferdinand Wardana, dan channel Billy Lin 7, dan channel Ibu Fadila Hafiz, dan channel Ibrani Channel. Ya, teman-teman jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Dan tolong di-share kepada teman-teman yang lain. Dan juga teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng untuk channel-channel Kristen yang lainnya ya. Baik, untuk mempersingkat waktunya, untuk malam ini, untuk live perdana dari saudara saya Benedictus ini, mari kita dukung dia di dalam doa agar acara ini selama jam-jam yang akan mendatang, menit-menit yang akan datang, Allah Bapa memberkati dan mengurapi apa yang telah dia pelajari selama ini. Judulnya sangat bagus kan teman-teman? Udah dibacakan judulnya? Baik, sebelumnya Benedictus, silakan bro.
Oke, terima kasih Bu Heni. Shalom teman-teman. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih buat setiap kesempatan yang boleh kami terima, kesempatan yang boleh kami dapat. Kalau sebentar kami mau belajar satu dengan yang lain, urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah hikmat dari tempat Maha Tinggi melingkupi menaungi hamba sehingga bisa memberikan penjelasan yang paling sederhana dan paling mudah untuk dimengerti. Aku juga berdoa buat setiap teman-teman yang mendengarkan, baik teman Kristen maupun yang non-Kristen, supaya hatinya bisa terbuka dan bisa juga mengerti kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, yang saya katakan, amin. 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 Oke, ini saya boleh langsung share screen aja ya, Ibu? Iya, silakan, silakan. Oke. Mungkin Bro Benedictus memberikan kesaksian dulu atau memperkenalkan dirinya secara pribadi kepada khalayak teman-teman kita. Oke. Ini jadi saya share sekalian deh ini deh. Nah. Iya. Nah. Jadi shalom teman-teman, shalom semua. Salam kenal ya. Saya baru muncul di permukaan. Puji Tuhan, Bu Heni ketemu Ko Apiang, puji Tuhan banget. Jadi sebelumnya tuh saya udah awalnya malah saya nggak bidang kayak begini, jujur aja. Berdebat itu pusing kepala. Capek pasti, karena biasa orang tuh nggak mau mengerti, mereka cuma mau mempertahankan kebenarannya aja. Nah, tapi ada satu peristiwa, jadi saya punya anak mentor, waktu saya harus kerja jauh ke luar kota, dan memang padat banget sampai jaranglah hubungan sama anak mentor saya, dan pas balik-balik dia pacaran tapi sama yang beda agama gitu. Kebenaran dia Kristen, terus pacarnya ini seorang Muslim gitu. Nah, kalau menurut iman Kristen kan terang dan gelap nggak bisa bersatu gitu. Makanya, wah ini gimana ya? Akhirnya saya coba baca buku-buku. Memang dari sebelum memang saya dekat sama Islam tuh dekat. Jadi cukup mengerti lah. Nah, tapi karena begitu ya, karena dia pacaran sama yang Islam, teman-teman Muslim, saya lebih belajar gitu. Wah, gimana sih nih gini. Itu saya ngomong sama dia, sama anak mentor saya bilang, ya udah, kalau gitu lu sama dia kita belajar Quran sama-sama, kita bertiga belajar. Loh, kok belajar kok? Nanti dia makin ini dong, imannya tidak makin goyah. Nggak apa-apa. Gue yakin orang kalau belajar yang benar pasti ketemu Tuhan Yesus. Udah dari situ belajar, dan ini pun salah satu materi yang pernah saya sharingin sama mereka berdua gitu. Gitu sih, sekian, cukup pendek dari saya, Bu Eni. Ya, puji Tuhan, luar biasa ya. Saya sangat senang sekali bertemu saudara saya yang seiman ini, yang punya kerinduan ya untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban di sana. Dia akan membantu kita untuk memberikan, untuk membagi kepada kita materi-materi pelajaran yang pernah dia pelajari. Terima kasih banyak terlebih dahulu kepada Bro Benedictus yang mau men-share ini kepada kami semua. Dengan sangat senang hati sekali saya akan mempersilakan pada saat ini untuk Bro untuk untuk memaparkan materi pelajarannya. Silakan. Oke, masih Bu Heni. Ya, teman-teman. Jadi tadi udah saya share sedikit, saya sering diskusi juga, dan salah satu yang paling sering saya temukan itu adalah teman-teman Muslim itu berpikir bahwa orang Kristen itu kitabnya palsu. Makanya ini saya kasih judul adalah kitab orang Kristen kitab palsu. Nah, salah satu yang menurut saya itu jadi
jadi pandangan orang Islam itu bahwa kitabnya palsu adalah buku Jawahirul Kalamiyah. Ini satu buku yang layak untuk diajarkan di SD di pesantren-pesantren sebagai pendidikan agama dasar gitu. Di halaman 27 itu ditulis bahwa dia kan pakai pertanyaan gitu, bagaimana keyakinan para ulama tentang kitab Injil yang ada sekarang? Para ulama meyakini bahwa sesungguhnya Injil yang ada sekarang memiliki 4 buah naskah. 4 naskah itu dihimpun oleh 4 orang sama sekali melihat Nabi Isa alaihissalam. 4 penghimpun tadi adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 naskah itu antara satu dengan lain terdapat banyak pertentangan. Kalau diteliti, sebenarnya kaum Nasrani memiliki banyak Injil selain Injil yang disebutkan itu. Tetapi setelah lebih dari 200 tahun dari diangkatnya Nabi Isa, mereka sepakat untuk tidak memakai naskah Injil selain yang 4 itu demi menghindari pertentangan satu dengan lainnya. Dan demikian menghindarkan kontradiksi antar naskah-naskah tersebut. Nah, ini sudah dari kecil mereka tuh diajar begini, teman-teman yang muslim. Ya, kalau ada teman-teman yang muslim juga dengar nonton, kamu pasti pernah baca ini gitu. Nah, dan kenapa saya akhirnya sampai bikin video kemarin cerita sama Bu Heni sama Apiang, ya karena yang kalian tanyain tuh mostly itu aja gitu. Itu lagi gitu. Nah, hari ini kita akan bahas apakah benar sih kitab orang Kristen itu palsu gitu. Maka saya bikin kajian sederhana kitab Kristen dan Islam. Biar fair ya. Kita kaji kitab. Kamu kan sering nanya nih, ini saya udah memulainya dari serangannya bukan dari saya duluan ya. Bukan dari pihak Kristen, itu dari kitab Jawahirul Kalamiyah ini duluan nih. Ya. Yuk kita mulai. Oke. Quran 15 ayat 9 mengatakan begini. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Makanya orang Islam itu berpikir bahwa kitab mereka paling bagus, paling aman, paling terjaga karena dijamin sendiri oleh Quran. Allah sendiri yang ngomong nggak mungkin salah. Di Kristus ada nih yang kayak begini nih. Nah, ini salah satu yang banyak jadi ininya orang-orang Islam. Tapi mungkin kita nggak bisa buktikan apa-apa hari ini, tapi saya cuma akan sajikan data-data aja. Teman-teman sendiri yang akan jawab, teman-teman sendiri yang akan renungkan. Oke? Nah, pertama, kita lihat dulu deh. Kita kenalan dulu. Jumlah kitab orang Kristen berapa? Orang Kristen itu kitabnya ada 2. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama ada 39 kitab. Ini adalah 39 kitabnya orang Yahudi yang kita terima semuanya tanpa kita kurangi, tanpa kita lebihin, semua sama. Boleh cek Tanak. Ya. Kitabnya orang Yahudi bukanlah kitab Taurat saja. Tapi disebutnya Tanak. Taurat, ada tulisan-tulisan para nabi, ya. Jadi nggak cuman Taurat doang, karena banyak orang teman-teman Muslim yang berpikir Taurat itu dari Kejadian sampai Malaiki. Salah. Ya, Tanak tuh Taurat, Neviim, Ketuvim, 2 tuh, ada 3 jadinya. Ya, oke. Nah, kitab Perjanjian Lama ini ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Ya, udah kita ngomong dulu yang detail-detail nantilah. Nah, kitab-kitab ini pakai bahasa aslinya Ibrani, Hebrew text itu ada, dan penyalinan Hebrew text itu luar biasa sulit karena mereka akan menghitung jumlah hurufnya, jumlah katanya itu mesti sama persis. Itu teknik penyalinannya ya. Mesti harus dihitung jumlahnya lalu dilafalkan. Ya. Jadi kalau dibilang kitab ini palsu lucu juga ya, buktikan dulu deh palsu di mana. Tapi kalau menurut saya ini sulit ya karena penterjemahannya antara kitab satu dan kitab penyalinannya aja tuh sangat luar biasa gitu. Oke. Nah,
Bagaimana sih orang-orang Yahudi itu mengkategorikan ini sebagai kitab gitu. Nah, gampangnya begini. Misalnya kitab nabi-nabi. Dia waktu jadi nabi masih hidup itu sebetulnya nggak dipercaya amat waktu masih jadi nabi. Gimana orang Israel bisa percaya itu nabi benar gitu? Setelah dia meninggal, nubuatannya itu terjadi persis 100% sama. Makanya dia yakin, oh ternyata bener nih. Yang Yeremia bilang bener nih. Yang Yesaya bilang bener nih. Ini kita ngalamin nih. Dulu orang tua kita nggak percaya nih sama Yesaya. Makanya dia sudah terjadi itu. Nubuatannya terjadi. Makanya sepanjang sejarah Alkitab, nabi-nabi dalam Alkitab itu selalu bernubuat. Karena dia menyampaikan apa kata Tuhan gitu. Dan bentuknya aneh-aneh tuh, ada yang disuruh apa namanya? Ada yang nggak bisa ngomong lah, jadinya dia ngomong cuma kalau Tuhan ngomong, ada macam-macam. Ya, ini sekilas perjanjian lama. Oke, ingat ditulis dalam bahasa Ibrani. Oke. Nah, berikutnya ada kitab perjanjian baru. Nah, kitab perjanjian baru ini proses kanonisasinya juga tidak seperti yang teman-teman bilang ya. Teman-teman muslim itu kebanyakan mikirnya, oh ini kitab dipilih-pilih. Lah buset, kitab dipilih-pilih. Nah, penulisan kitab perjanjian baru ini menggunakan bahasa Yunani. Karena Yunani pada waktu itu sebagai bahasa internasionalnya lah gampangnya. Ya, pada baru menggunakan bahasa, karena pada waktu itu Yunani yang apa namanya yang memerintah bahasa Yunani. Kita pakai 3 bahasa kalau mau belajar Alkitab. Masih tahu sedikit bahasa Arabnya. Kalau bahasa namanya Recording in progress. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Terus ada lagi yang suka ngomong bahwa itu kitab Yahudi, kalian pinjem, balikin dong ke Yahudi. Ini juga kedabrus ya. Ngomong, oh Yahudi itu gini. Yesus itu lahir dari bangsa Yahudi, dari orang-orang Yahudi. Para murid pun orang-orang Yahudi. Yang mereka pakai itu ya kitab-kitab Yahudi, tanah tuh dipakai semua. Kenapa? Karena Yesus itu menggenapi. Ya.
Janganlah bilang Yesus itu aneh-aneh tanpa belajar sejarahnya dulu gitu loh. Yesus itu menggenapi hukum-hukum dalam perjanjian lama, menggenapi, maka disebut perjanjian baru. Setelah genap ada lagi yang baru, ada lagi janji yang baru nih. Ya, dia menggenapi, bukan dia menghilangkan loh. Soalnya banyak juga nih makan babi lah dibahas, inilah itulah, buset. Ya, dia menggenapi. Oke. Lalu nah, terus selain kitab-kitab yang ada di sini, apa dong digolongkannya? Ada dua kita golongkannya. Yang pertama dia sebagai apokripa, yang kedua dia sebagai pseudo. Apalagi nih, apokripa pseudo. Apokripa adalah kitab-kitab yang kita ragukan kebenarannya. Kalau pseudo itu sudah jelas pasti salah. Contohnya apa yang sudah jelas pasti salah? Injil Barnabas. Tolong teman-teman debater Islam yang agak pintar sedikit, berhentilah mengutip Injil Barnabas, karena Injil Barnabas juga bertentangan dengan Quran. Salah satu poin adalah Injil Barnabas mengatakan bahwa Maria itu melahirkan tanpa kesakitan. Sedangkan Quranmu mengatakan dia itu lahir dengan kesakitan, sakit mau melahirkan. Itu sudah bertentangan. Ya. Jangan cuma karena Injil Barnabas tuh mengatakan akan datang lagi yang Mesias yang lain. Oh, ini pasti ini ya, kitabnya kitab palsu. Injil Barnabas udah fix palsu, kajiannya banyak, cari sendiri. Kalau masih pakai argumen itu berarti blow on. Minta maaf dah bahasanya kasar. Ya. Oke, kalau sudah udah pasti palsu, kita akan bahas kitab-kitab yang juga sering dipakai, yaitu kitab-kitab apokrif. Kitab apokrif itu gampangnya itu adalah kita ragukan kebenarannya. Ya. Oke. Nah, kenapa sih telak? Kenapa kitab-kitab itu? Yang pertama tuh kayaknya kita ragukan. Misalnya, dia menggunakan nama Matius, tapi bukan Matius yang menulis. Atau tadi Injil Filipus, bukan Filipus yang menulis. Injil Maria Magdalena, bukan Maria Magdalena yang menulis. Bagaimana kita bisa pastikan itu? Karena tahun penulisannya itu setelah rasul-rasul tersebut meninggal. Ya, kalau Injil ditulis tahun 145 itu udah nggak mungkin. Yohanes saja yang paling tua udah mati. Ya, jadi aneh tuh kalau rasanya nggak pernah ada catatan Injil Thomas Al Israeli abad kedua ditulis, kita nggak pernah lihat itu Thomas bangkit dari kubur. Thomas mati kok di India, dia mati syahid. Terus apa lagi selain itu diragukan? Tidak ada rantai pengajaran yang jelas dari para rasul dan Yesus. Misalnya, kalau kita belajar sedikit Cerinthus, ya teman-teman yang Kristen mungkin familiar, Cerinthus. Dia berani ngajar tentang Yesus, dia tuh hidup sejaman dengan Rasul Yohanes. Tapi dia berani ngajarin yang salah tentang Yesus, gitu. Tentu ditentang gitu. Ajarannya pun ditolak, kitab-kitabnya ditolak karena apa? Tidak ada rantai pengajaran yang jelas dari para rasul. Sebelum teman-teman Muslim pakai sistem sanad, ini kita udah pakai duluan di gereja ortodoks. Rantai kerasulan itu mesti jelas. Nah, ini yang kita ragukan. Kalau kita nggak ragu, kenapa juga ditolak sebagai apokrif? Kemungkinan besar tidak dibaca umum oleh semua gereja. Misalnya ada surat 1 Clement, 2 Clement. Clement itu jelas sanadnya. Dia muridnya Rasul Petrus, tapi nggak dipakai. Kenapa? Karena hanya dibaca di satu gereja doang. Gereja yang lain nggak dibacain. Jadi nggak mutawatir. Nggak bisa gitu. Ya, ada banyak yang bagus. Didake juga nggak dimasukkan sebagai
kitab kenapa yang nggak dibaca semua secara umum? Terus selain itu apalagi? Isinya tidak bisa dibuktikan. Misalnya banyak Injil-Injil yang mengatakan ini pewahyuan rahasia. Jadi ditulis 1 abad setelah Yesus meninggal, katanya dapat pewahyuan dari Roh Kudus bahwa begini, 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 begini. Yang tidak bilang ke yang lain. Para penulis isi mata. Markus dan Lukas itu ditulis itu ada nama mereka berdua gitu loh. Dalam catatan kan isinya. Bisa dikonfirmasi. Kalau misalnya ada orang 100 tahun, 200 waktu masih kecil hidupnya, ya aneh dong. Cuman modal dapat ilham dari langit gitu kan nggak mungkin. Ya, saya belum ngomongin soal agama yang baru ngomongin Kristen nih karena Kristen sendiri yang ngaku-ngaku dapat kitab dari langit sudah ada dia bilang dapat wahyu dari malaikat besar sekali namanya Jibril, dan dia ditemani oleh saudara perempuannya namanya Roh Kudus. Nah, itu ada tuh. Itu bidat juga. Isinya nggak bisa dibuktikan. Dan yang keempat apa? Berisi dongeng dan kisah fiktif. Ya. Jadi bukannya orang Kristen itu memilih-milih kitab ini, enggak. Justru kita tuh mencari mana yang benar, karena setiap orang tuh bisa bikin Injilnya sendiri, makanya kita bakukan. Supaya jangan orang sembarang-sembarang nulis kitab. Oh, berarti orang Kristen nih kitabnya dibakukan nih dengan tangan manusia, Konsili Nisea 325. Pret. Sebelum Injil dibakukan itu sudah ada tulisannya dari tahun 180 itu sudah ada. Ya. Jadi jangan klaim-klaim bodoh deh ya. Terus juga terutama nih saya juga ampun sama orang-orang yang katanya bekas biarawan lah, bekas pendeta lah, bekas romo lah. Tapi bahas begini aja bodohnya minta ampun tuh, ampun deh, bener-bener nggak ngerti dia beneran pernah jadi orang Kristen apa nggak tahu dah. Saya aja nggak pernah sekolah teologinya ngerti gitu. Baca buku yang banyak. Ya. Ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau udah kita paham nih, kenapa ditolak? Keasliannya diragukan. Atau dia tidak dibaca secara umum. Asli tapi tidak dibaca secara umum, kita nggak anggap sebagai kanon, nggak anggap sebagai patokan. Atau kalau isi tidak dibuktikan sudah pasti, kalau nggak bisa dibuktikan nggak mungkin jadi kanon. Atau kisah fiktif nggak mungkin. Ya. Berapa waktu yang lalu saya pernah nanya sama Pak Gracia Pelo, saya nanya, Pak, kisah Maria di dalam biara itu bukannya kisah di kitab apokrif, Pak? Kenapa ditulis sama Bapak Gereja? Pak Gracia Pelo gampang jawabnya, terbalik. Kitab apokrif yang niru tulisan Bapak Gereja. Oh iya bener juga sih, Pak. Ya. Jadi nggak inilah. Pasti jelas gitu loh. Jadi jangan asal menuduh gitu. Kalau bodoh kita belajar sama-sama, tapi jangan nyerang. Kalau nyerang berarti sok pinter. Nanti gue serang balik. Ya. Oke. Nah, ini ada contoh beberapa Injil yang kita tolak. Kita tolak ya. Beberapa Injil yang tolak ya, orang-orang ortodoks yang diberkati. Pertama ada nama Injil Thomas Al-Israeli. Kenapa itu saya bikin gampang ya. Ditulis abad jelas. Oke, pelan-pelan.
Kalau nggak masuk akal pelan-pelan ya. Nah, di tahun 1 ya sampai tahun 200, pokoknya itulah kurang lebih. Nah, abad pertama, oke. Kalau Rasul Thomas itu sudah meninggal di abad pertama, bagaimana mungkin dia bisa bikin Injil yang baru muncul di abad kedua? Berarti yang bikin bukan Thomas dong, makanya ditolak. Ya, sama Injil Yakobus juga sama. Terus Injil Basilides, waduh, apa ini? Injil Basilides itu tidak mengajarkan tentang Yesus yang benar. Bagaimana bisa benar? Ditarik sanatnya, ada nggak sampai ke Yesus? Dia mengajarkan paham doketisme, tapi dia bikin kitab. Gampangnya begitu tuh. Apalagi Injil Pseudo Matius. Namanya The Pseudo Matius. Ditulisnya di abad ke-6, udah jelas. Dia pakai nama Matius, seolah-olah Matius muridnya Yesus, tapi ditulis di abad ke-6, ini udah nggak masuk akal. Injil Filipus sama, ditulis tuh abad kedua sampai keempat. Saya nggak dapat data pastinya. Apalagi Injil Maria Magdalena ini dicurigai kenapa isinya mirip sama Injil Filipus kurang lebih, ada kesamaan. Ditulis di abad kedua. Yang kedua sudah pasti si penulis tokoh aslinya sudah meninggal, Maria Magdalena sudah meninggal, Filipus sudah meninggal. Ya. Terus Injil Yudas juga sama. Terus di abad kedua ya Yudas sudah meninggal, aneh deh. Ya. Terus ada lagi surat 1 Klemen, 2 Klemen. Nah, ini isinya baik untuk dibaca tapi tidak dibaca secara umum sama gereja pada waktu itu. Akhirnya tidak dimasukkan. Karena nggak bersifat umum, jadi nggak semua orang tahu gitu. Aneh. Harusnya kan semua orang tahu kalau misal surat-surat Rasul Paulus itu semua dibacakan. Dalam leksionari itu ada. Kayak Matius juga dalam leksionari, Markus 16 juga dalam leksionari itu ada. Apalagi Injil Ebionit. Nah, ini nih. Kafir bin Laknatullah. Isinya bertentangan dan nggak ada rantai pengajaran. Waktu tanya kamu muridnya, kamu siapa, coba tunjukin kamu. Dia nggak bisa buktikan dia ditabis oleh siapa, gurunya siapa, nggak bisa. Penulis Alkitab misal Irenaeus yang menuliskan daftar-daftar bidat, jelas. Irenaeus muridnya Polikarpus muridnya Yohanes, jelas ada sanadnya. Siapa lagi? Apa namanya? Apa sih? Theophilus dari Antioquia. Jelas muridnya Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Jadi sanadnya kelihatan gitu loh. Nah, sedikit info soal Injil Maria Magdalena dan Injil Filipus. Ini adalah dua Injil yang cukup sering dikutip, terutama Filipus ya sama sih. Itu senang mereka bilang, waduh, Yesus menikah, pret. Ya, kalau besok masih ada yang kutip ini nih, berarti dia bodoh, dia nggak tahu kalau entah dia bodoh atau dia lagi mau nipu, nggak tahu deh. Udah jelas kan ditulis di abad kedua. Filipusnya kan udah meninggal. Nggak tahu Filipus siapa juga kita nggak tahu. Maria Magdalena juga sama. Ya, oke. Kalau udah paham nih, nanti kita akan baca apa sih isi Injil-Injil palsu ini gitu. Nah,
Ini diambil dari Injil Thomas Al-Israeli pasal keempat ayat 1 sampai dengan 2. Now, when Jesus was 5 years old, there was a great rain upon the earth, and the child Jesus walked upon the rain, and the rain was very terrible. Jadi ini Yesus lagi umur 5 tahun, ada hujan gede banget. Terus Yesus jalan di tengah hujan, dia main hujan Yesus. Ini menurut Injil Thomas Israeli. Yang tadi ini ditulis sahabat kedua. Oke. Terus and the rain was very terrible. Hujannya tuh ngeri banget. Ini hujan ngeri banget. Lalu Yesus and he gathered the water to again, and he took the clay from which came from the pool made. Yesus gimana becekan. Dia main becekan terus ngambil apa namanya tanah liat dari becekan itu, terus dia membentuk 12 burung pipit atau burung gereja. Ada ini. Yesus membuat burung pipit 12. Burung gereja udah dibikin. Ada dalam Injil Thomas Al-Israeli. Ya. Nah, familiar sama kisah ini, teman-teman? Teman-teman yang Kristen enggak? Ya enggak lah, kita enggak pernah dengar. Teman-teman yang Muslim pernah? Ya, coba mikir-mikir lah kalau pernah dengar. Kok bisa ya ada ini ya. Lanjut. Ini dari The Gospel of Pseudo Matthew. Ini Injil Pseudo Matius. Dibikin di abad ke-6. Ini diambil dari chapter 20. Ini karena panjang, saya mau baca juga boleh, saya mau akan bacain. Maria lagi jalan sama suaminya, lalu dia kecapean, lalu dia ngelihat ada pohon palem. Lalu dia bilang sama si Ucup, "Cup, aku mau istirahat dong di bawah pohon, kena bayangan pohon." Terus akhirnya Yusuf, dia cepet-cepet ke situ, dia bawa ke bawah pohon, lalu pas di bawah pohon, si Maria itu udah duduk di bawah pohon, dia melihat ke atas. Wih, ini buahnya mantep nih, cihu ini buah gitu. Nah, lalu si apa namanya Maria bilang, aku pengen tuh buah gitu. Terus si Yusuf bilang, nih gue udah tahu nih lu bakal ngomong kayak begini nih, tapi kita sekarang nggak, aku mending mau nyari aja padang banyak buah gitu. Nah, nggak ada ngomong itu, terus Yesus ngomong, nah, itu memerintahkan si pohon tersebut untuk apa itu ya? Yesus memerintahkan pohon tersebut untuk menunduk. Jadi Alami disuruh menunduk sampai ke kaki Maria. Nah, habis pohon itu menunduk, Maria ngambil buah-buahnya. Pohon itu tidak tegak lagi, gitu. Nggak berani tegak lagi. Sampai diperintahkan tegak oleh Yesus. Itu diperintahkan dari akar-akar pohon ini utir. Mantap Kak? Mantap enggak, tapi ini di abad ke-6. Kalau teman-teman pasti kan sudah mulai ada teman-teman kayaknya familiar ya, pernah ada kayaknya ada di Quran nih. Oh, yang apa silakan. Kamu boleh cek Quran. Ada enggak kisah yang mirip kayak ini? Tapi jangan bilang mencontek. Karena ini sudah ada duluan. Dan kitab-kitab ini ditolak oleh gereja karena isinya mengandung isinya mengandung kebohongan, ditulis dengan orang yang sama, tujuan nggak jelas sih buat untuk apa. Mungkin untuk menggoyahkan iman, malah untuk menyesatkan malah. Ya, ini kisah-kisah ini nih. Kenapa nggak orang Kristen tuh tidak butuh mujizat yang dilebih-lebihkan, nggak butuh kisah yang dilebih-lebihkan untuk menuhankan Yesus, nggak perlu. Kisah aslinya itu udah spektakuler. Dia emang sudah Tuhan gitu. Nggak perlu dikeren-kerenin lagi, udah keren. Makanya nggak perlu Injil-Injil ini. Bagaimana bisa dibuktikan bahwa Yesus itu nyuruh pohon merunduk? Ini muncul abad ke-6, Maria mati sudah lama.
Bagaimana bisa dibuktikan gitu? Coba mikir gitu loh. Sama tadi kita balik sedikit ke Injil apa namanya? Thomas. Sama, nggak bisa dibuktikan. Ah, nih. Nggak bisa dibuktikan. Kedua kok yang ya bikin burung pipit ini palsu, nggak bisa dibuktikan. Gimana kita bisa percaya jadi satu kitab yang kita imani kebenarannya ini aja nggak bisa dibuktikan? Kisah ini ngomong ini fiktif ya. Wih, udah 40 menit kita ngomong ya, baru berapa slide, ya ampun. Oke, habis itu ini juga sama itu ini the following account we found in the book Joseph, the high priest called by some Capias. He related that ini apa namanya saudara Yesus ini, that Jesus speak even when he was in the cradle and said to his mother Mary, I am Jesus the Son of God. Yesus bicara waktu masih di ayunan. Ini ada nih. Ini Yesus bicara soal masih di ayunan. The first gospel of the infancy of Jesus Christ. Ini juga sama. Ditulis di abad yang lebih dari abad 1. Siapa yang nulis juga nggak tahu siapa. Yesus bicara di ayunan nih. Jadi ada kisah-kisah ini. Sama lagi. Cuma beda dikit narasinya. Ya, boleh baca sebentar. Jadi kisah-kisahnya juga nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Bagaimana mungkin dia bisa tahu ini ketika ditulis, ketika sumber utamanya itu udah meninggal gitu. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sumber utama. Dia saksi mata, dia melihat. Nah ini gimana? Ini melihat enggak? Oh, cerita Yesus kecil kok. Injil Matius ada kisah Yesus sebelum melihat, ada itu ditulis masih bisa dikonfirmasi, Maria masih ada hari itu. Masih bisa dikonfirmasi gitu loh. Dan mereka tuh hidup bareng-bareng. Selama Matius ada, selama Matius mengikuti Yesus, ada Bunda Maria juga di situ. Lebih jelas daripada kisah ini. Meskipun lebih keren kan. Siapa yang nggak mau? Apa Tuhannya keren banget. Wah, Tuhan gue keren, dari kecil bisa ngomong gitu. Nggak butuh, karena nggak pasti. Ini fiktif, palsu. Injil ini palsu. Apalagi nih? Injil Yakobus. Ini Injil Yakobus. And her parents get them down, marveling and praising the Lord, because the child wasn't around, Mary was in the temple of the Lord. Nah ini, jadi kisah Injil Yakobus ini mengatakan bahwa Maria itu ada dalam biara ya, dan dalam biara itu dia tinggal sebagai seperti merpati yang dia tuh diberi makan dari Tuhan lewat tangan malaikat. Jadi Maria yang diberi makan oleh malaikat. Ini ada di Injil Yakobus 8 ayat 1 tuh, udah saya tulisin. Nanti saya akan kasih sumbernya, teman-teman kalau mau baca kitab-kitab ini di mana, saya kasih sumbernya. Jangan takut, saya nggak ngomong kosong. Tapi sekali lagi saya ingetin, nggak capek-capek, bahwa ini kisah yang tidak bisa dibuktikan. Injil Yakobus ditulis abad keberapa? Yang nulis siapa? Yakobus yang asli sudah meninggal belum? Ini kan dilebih-lebihkan, cerita orang demen dongeng. Ya, jadi itu. Nah, ini Injil Basilides tadi nih yang doketisme. Dia bilang begini, bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi Simon dari Kirene yang diserupakan dengan Yesus. Lalu Yesus melihat dari atas sambil ketawa tiwi.
Ya. Injil Basilides ini dicap bidat oleh siapa? Irenaeus. Irenaeus siapa? Muridnya Polikarpus. Polikarpus siapa? Muridnya Yohanes. Yohanes siapa? Muridnya Yesus. Jelas sanadnya. Basilides siapa? Ya. Kita sekali lagi ya. Ini kisah Yesus yang diserupakan nih sudah ada ya, dan ada beberapa Injil-Injil lain yang juga mengatakan kayak begitu. Yesus nggak disalib, terus Yesus bisa begini. Ada Injil lain, ada tulisan, tapi nggak sama karena banyak. Kenapa? Ya itu banyak fiktifnya. Kenapa sih orang pada bikin fiktif-fiktif gitu? Karena Yesus itu merupakan kejadian yang spektakuler. Makanya orang banyak bikin cerita tentang itu. Contohnya paling gampang, Alexander the Great. Muncul cerita fiktifnya Alexander in Romance. Fiktif dari tokoh asli. Ini juga sama, fiktif dari tokoh asli. Santa Claus, fiktif dari tokoh asli, Santo Nicholas. Ya, tapi kita kan nggak butuh gitu-gituan buat Tuhan Yesus tuh nggak butuh. Dia udah Tuhan kok, udah keren kok. Ya, Injil-Injil ini yang entah bagaimana tersebar ke wilayah-wilayah yang di luar kekristenan arus utama. Mungkin itu yang dipercaya orang-orang yang nggak ngerti firman. Oke, nah 2 Timotius ayat 16 mengatakan begini, segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan salah. Tulisan-tulisan tersebut adalah diilhamkan oleh Allah, bukan ditulis oleh Allah, tidak turun dari langit juga di di dalam laut, enggak juga. Karena dalam dalam kitab Musa mengatakan jangan nanti bilang ya siapa yang bisa melakukan ini, kitabnya di langit, nggak ada yang bisa ngambil, kitabnya dalam laut, nggak ada yang bisa ngambil, nih udah dikasih nih. Yang ngomong Musa. Oke. Nah, setelah ini next. Oke, kita masuk part yang kedua ya. Sebelum masuk part 2 kita summary udah balik. Jadi apa sih yang kita dapat? Pertama, perjanjian lama itu kita punya 37 punya perjanjian lama, perjanjian baru. Terus perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Bahasa sehari-hari Yesus dia bisa pakai bahasa Ibrani. Kitab-kitab yang diakui sekarang itu lama primer, orang yang melihat Yesus. Terus kenapa kitab-kitab yang ditolak? Tadi kita meragukan siapa penulis, bukan keasliannya, terus dia nggak bisa membuktikan bahwa dia itu punya mata rantai dengan para rasul dan para Yesus, mengandung cerita dongeng fiktif, isinya kebohongan, kita nggak bisa terima. Ya, akan aneh akan aneh kalau kisah-kisah fiktif ini masuk ke dalam kitab suci, aneh pasti. Masih belum ngeh? Oke, gue ngomong lagi deh. Akan aneh kalau tulisan-tulisan kisah-kisah dongeng-dongeng fiktif ini, kebohongan-kebohongan ini masuk dalam kitab suci. Itu aneh. Ragukan kitab suci kalau itu isinya fiktif. Kalau kitab suci Kristen jelas kita bisa buktikan, baru saya buktikan tadi. Ya. Terus kitab suci Kristen bukan meminjam punya Yahudi, bukan. Tapi itu digenapi oleh Yesus, makanya kita jadikan itu sebagai satu bagian plek, nggak bisa dipisahin. Oke. Nah, terus orang Kristen kitabnya bukan kita pilih-pilih. Nah, bukan kita pilih-pilih mana sesuai dengan doktrin kita nih, enggak. Tadi kisahnya kan udah panjang. Catatan pertama tentang
tulisan yang menyusun kitab-kitab itu udah ada dari tahun 180. Dan tahun 325 itu bukan tentang memilih kitab-kitab, bukan. Konsili Nikea itu bukan. Ya, nggak pernah ada gereja itu menetapkan ini enggak. Yang ada adalah gereja-gereja dengan konsili-konsili lokal itu menyesuaikan kitab yang dipakai. Otomatis ngikut tuh. Ya, karena yang dari awal dipakai itu sudah sah, udah jelas tulisannya. Sanadnya jelas. Yang lain tuh cuma ngikut. Jadi nggak pernah ada. Yang ada tuh orang-orang kedabru sok tahu, nggak pernah bacain itu. Saya kalau ngomong kesel, ini blow on minta ampun gitu loh. Nuduh-nuduh. Ya. Nah, ini Alkitab. Kita bisa buktikan tidak dirubah, kita bisa buktikan bahwa ini. Dan satu lagi yang saya mau note adalah kita, orang Kristen, punya lebih dari 5.600 salinan asli. Tapi itu bukan zaman sekarang, itu udah dari dulu. Totalnya lebih dari 5.600 itu tersebar di museum-museum di dunia. Boleh dicek, ada konkordannya, kita bisa baca manuskrip ini, isinya ini, ada di museum mana, itu bisa cek. Jumlahnya 5.600 itu yang berbahasa yang berbahasa Latin itu 10.000 lebih tembus. Ya. Yunani kita punya 5.600 lebih, yang Latin 10.000 tembus, yang bahasa Ibrani itu ada ratusan lah. Teks manuskrip aslinya. Ya. Dan orang Kristen punya penemuan paling keren kemarin, kalau aku. Varian teks yang terdapat itu cuman kurang dari 3%. Bisa kita buktikan secara sejarah, bukan pakai ngomongan mulut doang. Oke. Nah, sudah menjawab bahwa kitab orang, saya sudah kasih data-datanya. Sekarang saya mau gantian. Saya akan kasih data-data, teman-teman. Kita balik ya. Saya kasih data, teman-teman yang simpulin. Oke. Nah, Quran, nah ini mulai. Ini saya tidak menggunakan literatur apa-apa selain literatur Islam. Ya, saya hanya tidak teman-teman. Quran sampai teman-teman pegang sekarang. Tadi kan bagaimana Alkitab sampai kita pegang sudah cerita. Gantian saya mau cerita. Quran bisa kalian pegang sampai sekarang. Itu diceritakan di 4 sejarahnya. Kita akan kisah ini saya ambil dari 4 hadis, kurang lebih ini ngomongnya sama. Ini hadis sahih, jangan ngomong ini enggak sahih, cek sendiri. Hadis sahih Bukhari nomor 4311, hadis sahih Bukhari nomor 4603, hadis sahih Bukhari nomor 6654, terus ada juga hadis dari At-Tirmizi nomor 3029. Ini saya rangkum, jadi kisahnya begini. Waktu itu ada perang Yamamah, banyak hafiz yang meninggal. Hafiz itu penghafal Quran, teman-teman yang Kristen kalau belum tahu. Nah, Abu Bakar tuh takut Quran hilang, karena pada waktu itu Quran tidak dibukukan. Oke ya. Pada waktu itu Quran tidak dibukukan, tidak ditulis. Ditulis sih, tapi cuman di kulit onta, di tulang onta, di pelepah-pelepah. Bukan dibukukan. Kalau ada yang ngomong pada masa itu nggak ada kertas, gue tonjok tuh orang. Ini kamu kan abad ke-6. Orang Kristen abad pertama sudah ada kertas. Jangan cerita deh.
kayak tempatmu jauh aja di langit. Enggak kan? Oh, nanti posisi pegel. Oke. Terus Abu Bakar ini siapa? Abu Bakar udah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad. Lalu dia panggil Said bin Sadiq, disuruh kumpulin Quran. Said bin Sadiq menolak. Dia bilang, lo ini aja nggak pernah diperintahin oleh kok untuk ngumpulin Quran jadi satu mushaf. Nggak pernah juga diperintah oleh Jibril. Ente siapa, bos? Nah, dia ngomongin gitu, Abu Bakar mendesak. Ayolah, please lah. Ini bahaya nih, nanti kita tercerai-berai. Kalau kayak gitu, hilang nanti Quran gimana? Said menjawab, dia mengatakan ini, lebih mudah mindahin gunung daripada ngumpulin Quran dalam satu mushaf. Ya, not nih, lebih mudah memindahkan gunung daripada mengumpulkan Quran jadi satu mushaf. Saya mau bertanya sama teman-teman yang muslim. Kalau pada waktu itu Quran oleh seluruh orang pada masa itu, semua orang hafal semua Quran, kenapa mengumpulkan Quran dalam satu mushaf sangat sulit? Kenapa? Misalnya gini, saya diperintahkan untuk mengumpulkan teks pembukaan Undang-Undang Pancasila. Tentu sulit, karena tidak semua orang hafal pembukaan, meskipun dibacain tiap upacara. Udah 2 tahun kita nggak upacara sih, upacara bendera. Tapi kalau semua orang hafal, mudah dong. Ya, ini bingung saya yang pertama. Coba tolong dijawab. Kalau Quran itu dihafal mati oleh semua orang, itu hafal titik komanya hafal. Titik koma itu pembahasan ya. Arab waktu itu nggak ada titik koma. Apa sulit? Nah, setelah itu didesaki, akhirnya dibilang, sudahlah saya kerjakan hal yang baik. Lalu Said akhirnya dia bilang, lapangkan dadanya, ya udah akhirnya dia kerjain. Usuri Quran dari tulang-tulang, kulit-kulit, pelepah, tembikar, dan dada para sahabat. Maksudnya dada itu hafalan. Ya, saya langsung tulis hafalannya, kalau tulis dada, ntar bingung lagi dada apa. Nah, yang anehnya, ini sendiri hadis yang ada di bawah, dia tulis begini. Zaid mendapatkan bagian Quran akhir dari surat bagian Quran akhir surat At-Taubah pada Abu Huzaimah yang tidak didapatkan pada seorang selain dia. Apa nih? Menarik ya. Kok bisa? Logikanya gini nih. Kalau kita semua hafal Undang Pancasila 4 kalau kita hafal Pancasila, terus sila kelima itu cuma ditemukan di Bu Heni misalnya. Berarti kan saya hafal. Nggak hafal semua, saya cuma hafal 4. Nangkap nggak maksudnya? Belum nangkap? Ulangin ya kalau belum nangkap ya. Apa yang gampang ya? Kita semua hafal lagu Ibu Kita Kartini. Hafal semuanya lagu Ibu Kita Kartini, kita hafal semua ya. Tapi bagian terakhir Ibu Kita Kartini itu yang tahu cuman pinjam lagi nama Bu Heni. Bu Heni doang. Yang lain nggak saya dapetin ini selain pada Bu Heni. Berarti menurut saya ini nggak hafal dong orang. Ya nggak sih? Kalau kayak begitu, wajar Zaid bilang lebih mudah pindahin gunung. Ada musuh ngubah hafal semua tuh. Wow, ribet kan. Si A mungkin hafal cuma sampai sini, si B sampai sini doang. Yang satu mungkin cuma 70 surah, yang satu berapa surah.
Ya, nih. Nah, hadis-hadis itu, 4 hadis ini cuman cerita sampai sini doang, selesai. Lalu nggak pernah ada lagi. Nggak pernah ada kisah lagi tentang pengumpulan Quran. Terus kita berhenti. Nggak dong. Masih ada. Nah, ini saya dapat dari 4 buku. Ya. Ada di Studi Ilmu Quran, Manahul Hatan, Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, Taufik Adnan Al-Mal, Sejarah Al-Quran, M. Hadi Marifat, Al-Itqan fi Ulumil Quran, Jalaluddin As-Suyuti. Yang Jalaluddin As-Suyuti ini yang volume 1. Ya, saya punya bukunya, PDF sih. Kalau rekonstruksi sejarah Quran, belilah, itu cuma 100 ribuan, 125-an. Ya. Nah, ini kisah dari keempat kitab ini saya rangkum. Kalau nggak percaya, baca lagi kitabnya. Dia tulis begini. Lalu Abu Bakar meninggal. Nah, setelah meninggal, proses itu dihentikan. Lalu mushaf dititipin ke Hafsah. Berarti belum kelar nih. Belum kelar. Ya. Saya melihat ada beberapa para apologet Muslim yang mencoba menjelaskan ini, cuman dia bilang ini udah kelar di zaman Abu Bakar. Aneh kalau udah kelar zaman Abu Bakar. Aneh. Ya. Nah, setelah dititipin ke Musa, Musa dititipin ke Hafsah, bergantilah sampai ke Khalifah Umar. Nah, di masa Khalifah Umar ini terjadi perselisihan karena bacaan di Syam atau Syria dan di Iran. Ya, ada terjadi perselisihan bacaan nih. Juga menurut saya aneh, kok bisa selisih baca? Oh, karena Quran diturunkan dalam 7 huruf, ya terserahlah. Nah, karena terjadinya perselisihan bacaan ini, Utsman tuh didesak untuk menyatukan umat. Dia harus mengambil langkah emergensi lah pokoknya ini. Kita langkah selamatan dulu nih. Lalu dipanggil Zaid untuk melanjutkan. Nah, setelah Zaid dipanggil, lalu mushafnya itu selesai dibukukan sama Zaid, jadi nih, jebret gitu kan. Mushaf yang lain yang tidak sesuai dengan mushafnya Zaid dihancurkan. Dengar saya, mushaf yang tidak sesuai dengan mushafnya Zaid dihancurkan. Berarti sudah ada mushaf lain selain mushafnya Zaid. Kalau nggak percaya sama saya, kamu cari kitab yang namanya Kitab Al-Musahif. Di situ menjelaskan perbedaan antara mushaf Utsman yang kita pegang sampai hari ini dengan mushafnya Ubay bin Ka'ab. Selain Ubay bin Ka'ab juga ada lagi. Ya. Jadi nggak cuma satu mushaf tuh. Nah, setelah mushafnya dibakar-bakarin, ada yang bilang di blender lah, dicincang, disobek-sobek, macam-macam. Intinya dihancurkan. Pertanyaan saya, berapa banyak mushaf yang dihancurin? Banyak lah, kan Utsman nggak mimpin ini, nggak mimpin RT 12 doang. Dia kan pasti mimpin banyak. Nggak cuma kecamatan, kelurahan. Enggak lah. Nah, setelah dihancurkan, mushaf tersebut yang versi Utsman itu didistribusikan ke seluruh wilayah Islam, ke seluruh wilayah jajahan Islam. Oke. Pertanyaan saya lagi. Kalau yang
terjadi cuman perbedaan bacaan, bukan beda arti ya, perbedaan bacaan. Nih, ayo teman-teman yang Muslim juga jawab, ayo. Kalau yang beda cuman bacaan, bukan arti ya, yang beda bacaan. Bak tuh kan nggak kayak otak apa kayak perahu gitu setengah bak. Mungkin dia bisa dibaca bak, bisa dibaca nun karena nggak ada titiknya, kalau baca. Bukan beda arti, ya bahasa beda artinya beda sih. Cuma kan baca keliru-keliru doang. Mereka bisa baca sama. Yahudi juga belum ada titik konsonan, artinya nggak berubah. Kenapa kalau cuma beda bacaan mesti dimusnahkan? Kenapa nggak diseragamkan aja? Diajarin cara bacanya bener. Ayo. Ya. Itu pertanyaan tuh. Dua tuh pertanyaannya ya. Tadi yang pertama adalah kenapa tuh susah banget? Menurut saya orang tuh apa bener orang tuh hafal Quran dari zaman dulu? Menurut saya sih enggak. Aneh kalau menurut saya. Saya meragukan. Boleh kasih saya pengertian deh kalau bisa jelasin. Yang kedua ini nih. Kalau cuma beda bacaan, kenapa dihancurkan? Banyak yang coba jawab adalah untuk menyeragamkan. Menurut saya aneh. Itu kan tinggal ajarannya cara baca benernya. Ya. Yuk next. Nah, lalu saya belajar lagi. Apakah Mushaf Utsmaniyah ini udah lengkap? Ada 5 hadis yang saya dapat. Ya. Yang pertama dari At-Tirmizi nomor 1070. Kita skip yang diceritakannya langsung ya. Dahulu dalam Al-Qur'an susunan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah 10 kali penyusuan. Kemudian hal itu dihapus dengan 5 kali penyusunan saja. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca seperti itu. Sampai Nabi meninggal, masih dibaca ayat persusuan. Mana sekarang dalam Quranmu yang kamu pegang hari ini, mana ayat persusuan? Saya mau tahu, saya belum baca, saya belum ketemu. Itu ayat persusuan, sudah baca soalnya. Ini dibilang nih, sampai Rasulullah meninggal, itu masih dibaca. Kemana itu ayat berarti? Ya, saya nanya tuh, kemana tuh ayat? Bingung, saya juga bingung. Kok bisa ya? Soalnya di Kristen ayat mah nggak pernah hilang. Nah, ini juga sama. Hadis surat Ahmad nomor 25.112. Sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Sudah turun nih. Ayat rajam dan menyusui dewasa 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur di rumahku ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dan kami disibukkan olehnya. Rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas tersebut. Nih berarti ini ada ini nih. Kita mulai tahu nih kenapa dimakan sama rayap. Menurut Hair Ahmad. Ini juga sahih. Nah, kalau orang Kristen bisa dibakar, bisa. Karena wahyu itu menyejarah. Ya, ini nggak tahu nih kenapa bisa dimakan rayap, ya nggak tahu lah. Tanya sama teman-teman Muslim gimana nih ayatmu dimakan sama rayap nih. Kalau dimakan rayap kenapa nggak bisa dipulihkan lagi? Nggak ada di Quran sekarang. Ayat rajam kan nggak ada di Quran. Kenapa? Ayo, kenapa? Kemana? Ada nggak ayatnya di Quran? Nggak tahu saya. Saya baca nggak nemu gitu aja sih.
Dari Sunan Abu Daud nomor 1765. Dahulu di antara ayat-ayat Quran adalah 10 kali susuan mengharamkan dalam kurung untuk dinikahi. Kemudian ayat tersebut dinas atau dihapus menjadi 5 kali susuan dapat mengharamkan. Berarti sudah turun ayat nih. Ayat ini bilang 10 kali nggak boleh, udah nggak boleh dinikahin 10 kali. Lalu ayatnya dihapus, jadi 5 kali doang boleh. Saya jadi ingat ya, kalau kita orang Kristen dituduh suka ngapus-ngapus ayat yang nggak sesuai doktrin. Aduh, ya tuduhannya mungkin berbalik ya, saya nggak tahu juga deh. Ya kalau itu dihapus, menjadi 5 kali susuan mengharamkan untuk menikahi. Lalu Nabi meninggal, ayat tersebut termasuk di antara bagian Al-Quran yang dibaca. Nah nih, ayo, Dor, ayo lo. Termasuk dalam bagian Al-Quran yang dibaca. Oh, Al-Quran itu adalah yang dihafalkan dalam hati para sahabat. Iya, yang nggak apa-apa, terserah. Tapi kan udah dikumpulin sama Zaid. Jangan sejarah-sejarahmu, aku cuma baca. Terus aku bingung nanya nih sekarang nih ke kamu semua. Ya, nih, termasuk dalam Quran dan dibaca. Tadi juga bilang gitu, setelah Nabi wafat masih dibaca demikian. Nih, kemana tuh sekarang ayatnya tuh? Bingung kan? Ini dari Ibnu Majah 1943. Telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku ketika Rasulullah SAW wafat, kami disibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Ini burung-burung ini antara burung atau bahasa Arab asli itu dajin. Dajin ya, teman-teman muslim. Lalu burung masuk dan memakannya. Dajin, hewan jinak. Ada yang menafsirkan ini sebagai kambing. Terus teman-teman muslim suka mengatakan hadisnya ini aneh. Aisyah kan hafal semuanya. Mana mungkin? Kenapa nggak ada sampai sekarang? Udah anggap Aisyah berhafal. Anggap bener Aisyah hafal. Nah, sekarang gue pertanyain, Aisyah hafal, kenapa nggak muncul di Mushaf Utsmaniyah sekarang? Ayo. Padahal hadis tentang hukum rajam banyak. Tentang persusuan orang dewasa juga banyak. Kenapa ada ayatnya? Ayo. Dor. Muslim 2634. Dahulu dalam Al-Quran. Nah, dahulu Quran. Nah, ini keren nih. Dulu kan. Nah, sekarang nggak tahu nih, beda mungkin. Nggak tahu ya. Nah, dan susuan dapat menyebabkan menjadi mahram ialah 10 kali penyusuan. Kemudian hal itu dinasak atau dihapus dengan 5 kali penyusuan saja. Rasulullah SAW wafat dan ayat Quran masih tetap dibaca seperti itu. Nah, ini juga nih. Sama nih kisahnya. Kamu kok aneh. Ya, anggaplah yang dimakan hewan itu bilangnya apa itu aneh, ya udah itu aneh. Ini hadisnya kan sahih Muslim. Tadi Bukhari sahih. Kalau sahih nggak dipakai. Hebat memang. Ya, kenapa nih? Ini masih dibaca seperti itu nih menurut hadis riwayat Muslim. Kok sekarang nggak muncul? Kita tahu ayatnya sudah turun, dan turun 10 kali. Yang hadisnya ada yang turun 10 kali. Ya, ini jadi 5 kali penyusuan juga nggak ada. Kalau ada boleh komen di YouTube saya, kasih tahu ayatnya di mana, saya baca. Ya.
Nah, ini adalah HR Bukhari nomor 4601. Ini yang tadi ya. Kalau tadi udah kita lihat bahwa itu apa namanya sudah ini, berarti sampai hari ini Quran itu sudah satu ya, sudah satu bacaan ya? Enggak. Kok bisa enggak? Bener dong, satu bacaan kan diseragamkan sama Said. Nih hadisnya. Jika kalian berselisih dengan Said dalam masalah bahasa Arab Al-Quran, maka tulislah berdasarkan lisannya Al-Quran. Diturunkan dengan bahasa mereka. Maksudnya diturunkan dengan bahasa, maka mereka pun melakukannya. Ya, waktu mereka berselisih tentang sama Said, akhirnya menurut Usman, deh lu ikutin lisannya Quraisy aja. Oke, siap. Berarti sudah satu ya. Kan tadi udah diambil semua nih, kan diambil. Mushafnya dibakar-bakarin. Terus bingung tulis pakai apa? Tulis pakai lisan Quraisy. Berarti ini semua udah satu ahruf, udah pakai satu. Kalau katamu ahruf itu dialek, nih satu dialeknya Quraisy. Berarti sama semua, sama rata ya. Sama rata semua. Bener ya, sama rata semua berarti ya. Bener dong? Ya. Kalau itu bener semua sama rata, ini apa? Bingung. Ini surat Al-Imran 3 ayat 79. Quranmu yang kamu pegang itu Quran versi Hafs. Sedangkan ada Quran lain namanya Quran versi Yakub. Kalau kamu nggak percaya, cari di Google. Jangan tuduh gue bohong dulu deh. Lu mending bawa bukti unjukin gue bohong. Daripada lu cuma ngomong gue bohong doang. Capek gue dengernya. Ya. Di sini artinya jauh nih. Antara mengajarkan dan mengetahui ini artinya sudah jauh. Perbedaan-perbedaan ini banyak banget. Kebanyakan perbedaan jamak atau tunggal, dia yang berbicara atau orang lain yang berbicara, itu kebanyakan ini bedanya. Saya cuma ngambil 3 aja yang menurut saya kelihatan jauh, dan dari yang kelihatan jauh itu cuma ambil 3 karena nanti nggak cukup waktunya. Ya, nih Quran versi Hafs bilangnya tuwalimun, Quran versi Yakub talamun, talamun, tuwalimun dan talamun, beda. Hendaklah kamu jadi orang yang kamu selalu mengajarkan kitab, karena kamu telah jadi kita disuruh untuk mengajarkan. Menurut versi Hafs, misal saya nih, ini saya lagi mengajarkan. Tapi Quran versi Yakub itu nggak mengajarkan. Kamu selalu mengetahui. Cukup mengetahui aja, nggak perlu mengajarkan. Beda ini. Beda perintah, beda apa yang gue kerjain. Ayo. Ini lagi. Imran 3, 146. Ini nabimu berperang apa dibunuh? Ini jauh nih. Boleh ada yang saya ambil dari sunnahnabi.com. Sudah oleh pemerintah Indonesia. Kamu pakai VPN baru bisa buka. Ini kayak ketahuan gue ngambil dari mana. Ya, nggak apa-apa lah. Dan ini jauh ya, bedanya ya. Ini Quran versi Hafs yang kamu pegang sekarang, itu digarisin. Dan Quran versi Susi. Ya, beda. Oke, lagi. Ini versi Hafsmu dengan versi Warsh. Yang satu mengusir, yang satu membela. Ini jadi yang mana nih? Diusir apa dibela? Jauh loh artinya. Jangan ngomong Quran tahun lalu. Ini Quranmu sekarang-sekarang ini. Kamu boleh cek. Banyak kok videonya. Oh, sama. Bedanya ini. Apa namanya? Ini kok apa namanya? Kesamaan Quran terletak pada susunannya. Oke. Beli Quran apa Mushaf Aisyah. Ada kok yang warnanya pink itu. Beda susunannya?
Nggak ada surah pertama dalam kitab itu, dalam mushaf itu nggak ada surah pertama. Jadi Quran samanya apa nih? Bingung saya. Coba jelasin teman-teman muslim. Kamu kan tuduh-tuduh orang Kristen palsu-palsu kitab. Dirubah-rubah. Beda-beda isinya. Nah, kamu jawab ini, aku punya data. Kalau kamu keluarin data, ya aku keluarin data juga sama. Kalau kamu keluarin tuduhan, ya aku diem. Karena kamu cuma gonggong doang. Yo, data. Apa orang Kristen kitabnya juga nggak ada beda-beda? Ada, saya akui. Perbedaan terjemahan, wajar. Terjemahan beda-beda. Kamu juga keluarin terjemahan beda-beda. Apalagi ayo. Varian teks kita di-compare dengan manuskrip yang ditemuin di Qumran cuma 3%. Dan itu bukan varian-varian yang signifikan. Cek deh, apa compare Quran tuh udah berapa. Di sini banyak, ada YouTube-nya. Sofiatul juga bahas. Ya, Bu Sofi itu di compare ada 90.000 lebih lah, ingat saya dia bilang. 90.000 lebih perbedaannya. Tuh. Maka jangan suka tuduh, kalau dibales telanjang bingung lu ntar. Nah, jadi setelah tadi saya bacain singkat, menurut kamu mana yang lebih asli? Mana yang lebih terjaga? Mana yang lebih sama? Mana yang lebih kitab suci? Mana yang lebih dijaga oleh Allah? Aduh. Kamu tentukan. Oke. Sekian ya presentasi saya ini. Bu Heni, saya stop share screen ya. Terima kasih banget, Bro Benedictus, atas pemaparannya yang sangat-sangat bagus, detail. Ini menunjukkan bahwa dari pihak kita mendalaminya bukan hanya sekedarnya, tetapi kita mendalaminya secara mendalam ya. Seperti brother ini memperluangkan waktunya, membeli buku-bukunya, dan menelitinya, sehingga dia bisa memprestasikan apa yang telah dipaparkannya tadi bersama-sama kita. Dan untuk teman-teman nih, saya mau kasih tahu, ini kan acara perdana kita. Nah, kita akan ada lagi lanjutannya. Untuk yang seterusnya, judulnya sangat menarik. Saya akan memberitahukan itu, apakah Alkitab mengajarkan orang berzina? Nah, ditunggu ya untuk yang berikutnya. Kita akan senantiasa mau memberikan satu presentasi yang bagus dari asal Bro Benedictus bersedia ya untuk memberikan. Siap. Ya, bagus, mantap. Baik, sebelumnya saya mengingatkan kembali dengan channelnya Bro Benedictus itu yang pertama sekali di channelnya. Dia belum mengupload, setelah ini dia baru menguploadnya di channelnya, dia baru merekamnya. Nanti untuk selanjutnya kita berusaha kalau waktu kita live, dia bisa live bersamaan dengan kita ya teman-teman. Baik, sebelum kita mengakhiri ini, akan menutupnya di dalam doa. Mari bersatu hati di dalam doa ya. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kalau saat ini kami telah menerima begitu banyak pengajaran, pemaparan yang diberikan saudara kami. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kami memiliki saudara yang mau memperdalamkan pengetahuan-pengetahuan ini Bapa untuk menjawab baik dari pihak Kristen maupun dari non-Kristen. Bapa, biarlah mati yang
dipaparkan ini Bapa bisa dipakai terus Tuhan untuk mencerahkan, untuk menjawab bagi mereka yang mencari jawaban. Bapa, kami bekerja hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau menjadi teman sekerja-Mu, Bapa, untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah di dalam acara apologet ini, Bapa, kuasa-Mu terus menyertai. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur penyertaan-Mu dari awal sampai saat ini. Dan terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman sekalian, acara ini kita akhiri dulu sampai di sini. Sampai ketemu